Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini kita berziarah di Makam Sewu, tepatnya di Waliullah Kanjeng Panembahan Bodo, di Desa Wijirjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kanjeng Panembahan Bodo memiliki nama Raden Trenggono. Menurut silsilah sejarah yang dituturkan juru rawat, Panembahan Bodo atau Raden Trenggono masih merupakan garis keturunan Raja Brawijaya Pamungkas atau Raja Brawijaya V. Silsilah Panembahan Bodo dari Raden Aryo Damar atau Aryadillah yang menjadi Adipati Palembang putra Raja Brawijaya V. Raden Aryo Damar atau Adipati Palembang menikah dengan Retno Subanci atau Ndorowati Murdaningsih yang merupakan putri Cina. Kemudian mempunyai 2 putra dan diberi nama Raden Hasan dan Raden Husein. Raden Hasan sekarang dikenal sebagai Raden Patah atau Sultan Demak Bintaro. Sedangkan Raden Husein menjadi Adipati Terung pertama, juga disebut Adipati Pecut Tondo. Wafatnya Adipati Terung I digantikan oleh Adipati Terung II yang kemudian berputra Raden Trenggono yang kemudian dipanggil Kanjeng Panembahan Bodo. Pada suatu hari ketika Raden Trenggono menunggang kuda, di tengah jalan Raden Trenggono bertemu dengan seseorang. Orang tersebut mengucapkan, "Kalau dilihat gagah ya gagah, tampan ya tampan, cahyaning ya merah, tapi cuma kelihatan seperti bunga worawari." Kata orang ini yang berarti baik, tampan, berani, rela berkorban, tidak berguna jika tidak digunakan untuk saling bertarung demi rakyat dan negara. Mendengarkan perkataannya, Raden Trenggono menjadi sedih. Dia merasa terhina dan diabaikan. Kemudian Raden Trenggono mengejar orang tersebut dan berniat untuk memukulnya. Namun karena orang tersebut mempunyai kesaktian yang hebat, pukulan Raden Trenggono hanya memukul angin dan orang tersebut menghilang. Atas kejadian tersebut membuat Raden Trenggono menjadi sedih dan tidak senang. Selanjutnya dia berintrospeksi atas segala perbuatannya. Kemudian sang Raden bertapa di sebuah tempat. Pada saat Raden Trenggono bertapa, ia kemudian didatangi oleh Kanjeng Sunan Kalijaga yang ternyata orang yang pada saat itu akan dipukul oleh Raden Trenggono. Selanjutnya Raden Trenggono menjadi murid dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga mengatakan agar Raden Trenggono belajar kepada Ki Ageng Gribik yang ada di Jatinom, Klaten, agar belajar dan menguasai semua ilmu agama serta menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kegigihan dan kecerdasan beliau, Raden Trenggono cepat menguasai semua ilmu agama. Kemudian dijodohkan dengan putri Ki Ageng Gribik yang bernama Putri Kedu Payung. Dari Putri Kedu Payung inilah lahir 2 orang anak, Raden Cokrowesi dan Raden Surosekti. Perjuangan Raden Trenggono dalam penyebaran agama Islam ternyata mendapatkan dukungan dari masyarakat. Kemudian Raden Trenggono juga dinikahkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga dengan anak angkat beliau, yaitu Nyai Ageng Printik. Kemudian Raden Trenggono dan Nyai Printik mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Syabilur Rosyad yang terletak di Dusun Kauman, Desa Wijirjo. Diceritakan
Pada saat itu ada utusan dari ayahnya, Adipati Terung II. Sang ayah mendesak Raden Trenggono untuk segera kembali, diminta untuk menggantikan Adipati Terung II menjadi adipati di wilayah Terung. Namun Raden Trenggono tidak bisa memenuhi permintaan ayahnya, karena dia merasa nyaman dan damai sebagai seorang ulama, tidak menginginkan jabatan dan kekuasaan. Karena tidak ingin menjadi adipati, maka banyak orang memanggilnya Bodo atau Ki Bodo. Raden Trenggono berkepribadian rendah hati, bersahaja, meski sangat pintar. Kerendahan hatinya menerima gelar Kanjeng Panembahan Bodo. Kanjeng Syekh Panembahan Bodo atau Raden Trenggono wafat pada tahun 1600 Masehi, dimakamkan di Makam Sewu di Desa Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Putra-putri Kanjeng Syekh Panembahan Bodo dari dua istrinya mempunyai keturunan, yaitu 1. Panembahan Cokrowesi, 2. Panembahan Suro Sekti, 3. Kiai Ageng Nuruddin Condro Kusuma, yang keempat Kiai Ageng Gading Condro Kusuma, yang kelima Nyai Ageng Ragil Kuning. Demikian sekilas tentang sejarah Kanjeng Syekh Panembahan Bodo. Mudah-mudahan menambahkan wawasan kita dan meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.